Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi produksi dengan model input dua variabel. Materi ini terdapat dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro dengan dosen Bapak Firman Fauji. Materi ini disusun oleh kami berlima. Yang pertama ada Francisco Silalahi, yang kedua ada Seva Fawaz, yang ketiga ada Ade Samsu, yang keempat ada Dewi Wulandari, yang kelima ada Nadia Nikita Gunawan. Di presentasi kali ini, kami akan membahas yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, teori produksi, tabel produksi dengan dua input variabel, metodologi, hasil dan pembahasan, ada studi kasus, dan kesimpulan. Di presentasi kali ini, kami akan membahas dengan tema analisis tabel produksi dengan dua input variabel dalam konteks pertanian. Yang pertamanya ada latar belakang. Pertanian merupakan sektor ekonomi yang penting dalam menyediakan kebutuhan pangan dan bahan baku industri. Dalam mengoptimalkan produksi pertanian, analisis tabel produksi dengan dua input variabel dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan antara faktor-faktor produksi. Di dalam rumusan masalah ini, kami tuh bakal membahas tentang bagaimana hubungan antara dua input variabel terhadap produksi pertanian dan bagaimana cara menganalisis tabel produksi untuk mengoptimalkan hasil produksi. Selanjutnya ada teori produksi. Di dalam teori produksi, yang pertama ada konsep produksi. Konsep produksi merujuk pada serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Produksi melibatkan transformasi input menjadi output. Dalam teori produksi, konsep ini menjadi dasar pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor produksi berinteraksi untuk menciptakan hasil produksi. Di sini ada faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi adalah elemen-elemen yang digunakan dalam memproses produksi. Mereka dapat dibagi 4 bagian. Yang pertama, tenaga kerja, kontribusi dari pekerja atau manusia dalam proses produksi. Yang kedua ada modal, peralatan, mesin, dan aset lain yang membantu dalam produksi. Yang ketiga ada tanah. Tanah menjadi sumber daya alam yang digunakan dalam produksi. Yang keempat ada kewirausahaan. Kewirausahaan berkemampuan menggabungkan faktor-faktor produksi dan mengambil risiko untuk mencapai tujuan produksi. Di dalam teori produksi juga terdapat hukum marginal produksi. Hukum marginal produksi menyatakan bahwa ketika satu faktor produksi ditambah, sedangkan faktor lainnya tetap, output tambahan yang dihasilkan oleh faktor yang ditambahkan akan mengalami penurunan seiring bertambah jumlahnya. Hukum ini menggambarkan konsep bahwa ada batas atas produktivitas suatu faktor produksi. Next-nya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu membahas tabel produksi dengan dua input variabel. Yang pertama yaitu tujuan pasar modal. Yang pertama, memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengambil peran dalam pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memberikan peluang atau kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi bagian dari kepemilikan perusahaan. Yang ketiga, memberikan peluang kepada pelaku bisnis untuk memperoleh sumber modal dalam rangka melakukan ekspansi. Lanjut. Yaitu ada pengertian dan komponen. Tabel produksi dengan dua input variabel adalah alat analisis yang menggambarkan hubungan antara dua faktor produksi
dan output yang dihasilkan. Komponen tabel produksi melibatkan input, output, dan kombinasi input-output yang dapat diukur. Selanjutnya ada representasi grafis. Representasi grafis dari tabel produksi menggunakan kurva isoquant yang menunjukkan semua kombinasi input yang menghasilkan output yang sama. Grafik ini memungkinkan visualisasi yang lebih baik terkait dengan produktivitas dari berbagai kombinasi input. Selanjutnya itu analisis output marginal. Analisis output marginal dalam konteks tabel produksi dengan dua input variabel melibatkan pengukuran perubahan output yang dihasilkan oleh satu unit tambahan dari setiap input. Sementara input lainnya tetap, output marginal memberikan wawasan tentang efisiensi dan produktivitas dari faktor produksi yang digunakan. Next, yaitu ada metodologi. Yang A, pengumpulan data. Untuk sumber data, untuk mendukung analisis tabel produksi dengan dua input variabel, data dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan, dengan sektor pertanian yang menjadi fokus penelitian. Sumber data dapat mencakup, yang A ada data produksi pertanian dari lembaga statistik, yang B data mengenai penggunaan tenaga kerja, modal, dan input lainnya dari laporan industri pertanian. Dan terakhir ada informasi dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik. Untuk materi selanjutnya diteruskan oleh Nadia Nikita Gunawan. Pada berikut, survei lapangan melibatkan kunjungan langsung ke lokasi pertanian untuk mengumpulkan data tentang praktik pertanian, penggunaan input, dan hasil produksi. Wawancara, berinteraksi dengan petani, pengusaha pertanian, atau pakar pertanian untuk mendapatkan wawasan kualitatif tentang faktor-faktor produksi dan praktik pertanian. Analisis dokumen, mengevaluasi laporan studi, dan dokumentasi terkait dari lembaga-lembaga pemerintah, penelitian akademis, atau organisasi pertanian. Analisis tabel produksi, identifikasi variabel input. Variabel input yang terlibat dalam analisis ini diidentifikasi dengan cermat. Ini dapat mencakup tenaga kerja, modal, dan atau faktor-faktor lain yang relevan dengan sektor pertanian yang sedang diteliti. Perhitungan output marginal. Output marginal dihitung untuk setiap variabel input dengan mengukur perubahan dalam produksi yang dihasilkan oleh penambahan satu unit tambahan dari variabel input tersebut dengan variabel lainnya tetap. Pembuatan grafik tabel produksi. Grafik tabel produksi dibuat untuk memberikan representasi visual terhadap hubungan antara input dan output. Ini dapat mencakup kurva isoquant yang menunjukkan kombinasi input yang menghasilkan tingkat output yang sama. Grafik tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi titik optimal produksi di mana output maksimal diperoleh dengan biaya minimal. Metodologi ini memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis tabel produksi memiliki dasar yang kuat, baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif, identifikasi variabel input, perhitungan output marginal, dan pembuatan grafik memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis hubungan antara faktor-faktor produksi dalam konteks pertanian. Dengan demikian, metodologi ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang efisiensi dan optimalisasi produksi dalam sektor pertanian yang diteliti. Hasil dan pembahasan. Dari hasil pembahasan, pengaruh input pertama terhadap produksi. Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan dalam input pertama, misalnya tenaga kerja, secara signifikan memengaruhi produksi pertanian. Output marginal dari input pertama memberikan gambaran tentang sejauh mana penambahan atau pengurangan tenaga kerja berkontribusi terhadap peningkatan atau penurunan produksi. Diskusi hasil ini berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Pengaruh input kedua terhadap produksi.
Analisis mengenai input kedua, contohnya modal, menunjukkan dampak signifikan terhadap hasil produksi. Output marginal dari input kedua memberikan informasi tentang seberapa efektif modal digunakan dalam mencapai target produksi. Hasil ini dapat membuka peluang untuk diskusi mengenai investasi dalam peralatan dan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan modal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Interaksi antara kedua input. Analisis antara kedua input menyoroti pentingnya penginterogasian tenaga kerja dan modal. Perhatian khusus diberikan pada situasi di mana peningkatan satu input dapat meningkatkan produktivitas input lainnya. Diskusi ini melibatkan strategi pengelolaan yang dapat memaksimalkan sinergi antara tenaga kerja dan modal untuk mencapai hasil produksi yang optimal. Output marginal. Interpretasi output marginal untuk setiap input. Hasil output marginal untuk setiap input diinterpretasikan untuk memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang efek penambahan atau pengurangan unit tambahan dari masing-masing faktor produksi. Implikasi praktis dari output marginal dibahas untuk memberikan pandangan yang lebih nyata. Pemahaman output marginal terhadap efisiensi produk. Analisis output marginal digunakan untuk menilai tingkat efisiensi produk. Kaitannya dengan biaya dan hasil produksi membantu dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi sumber daya dan meningkatkan hasil pertanian. Hasil dan pembahasan ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika produksi pertanian dalam konteks dua input variabel. Dengan menggali pengaruh masing-masing input, mengidentifikasi interaksi antara keduanya, dan menganalisis output marginal, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian. Implikasi praktis hasil ini dapat membentuk dasar bagi kebijakan pertanian yang lebih efektif dan praktik manajemen produksi yang lebih efisien. Studi kasus. Aplikasi pada pertanian sektor tertentu. Contoh penggunaan tabel produksi dengan dua input variabel. Sebagai studi kasus, kita dapat mengeksplorasi aplikasi tabel produksi dengan dua input variabel pada sektor pertanian sayuran di satu daerah. Misalnya, tabel produksi ini dapat mencakup tenaga kerja atau jumlah petani dan jumlah pupuk dan pestisida sebagai dua faktor produksi utama. Data produksi. Tabel ini memberikan data tentang hasil produksi sayuran output dari kombinasi tertentu antara tenaga kerja dan modal. Grafik tabel produksi. Berupa histogram dapat digunakan untuk memvisualisasikan kombinasi input yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Dampak pengoptimalan faktor produksi. Identifikasi titik optimal. Analisis tabel produksi dapat membantu mengidentifikasi titik di mana kombinasi input mencapai hasil produksi yang maksimal dengan biaya minimal. Dengan memaksimalkan output penggunaan menggunakan jumlah tenaga kerja dan modal yang optimal, petani dapat mencapai efisiensi produk tertinggi. Aplikasi pada pertanian sektor tertentu. Peningkatan produktivitas. Pengoptimalan faktor produksi seperti peningkatan jumlah pupuk yang digunakan atau pelatihan untuk meningkatkan keahlian petani dapat memiliki dampak positif terhadap produktivitas sektor pertanian. Hal ini menciptakan peluang untuk meningkatkan pendapatan petani dan kontribusi positif terhadap ekonomi lokal. Efisiensi biaya. Pengoptimalan juga berarti efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dapat mengurangi biaya produksi. Hal ini penting dalam meningkatkan profitabilitas petani dan menjadikan pertanian lebih berkelanjutan secara ekonomi. Selanjutnya dibacakan oleh Mas Biar. Selanjutnya ada efisiensi biaya. Pengoptimalan juga berarti efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dapat mengurangi biaya produksi. Hal ini penting dalam meningkatkan profitabilitas petani dan menjadikan pertanian lebih berkelanjutan secara ekonomi. Studi kasus ini memberikan iklan gambaran praktis tentang bagaimana tabel keputusan di sektor pertanian melalui pemahaman terhadap aplikasi dan dampak mengoptimalisasi faktor produksi. Petani dan pemangku kebijakan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan hasil produktivitas dan berkelanjutan sektor pertanian tersebut. Studi kasus semacam ini membuktikan relevansi dan daya
aplikatif dari analisis teori produksi dalam konteks dunia nyata. Selanjutnya kesimpulan. Hubungan input-output dalam produksi pertanian. Analisis hubungan input-output dalam produksi pertanian dengan menggunakan tabel produksi dua input variabel memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana faktor-faktor produksi saling berinteraksi. Temuan menyoroti pentingnya keseimbangan dan sinergi antara tenaga kerja dan modal dalam mencapai hasil produksi optimal. Selanjutnya, strategi pengoptimalan produksi. Pengoptimalan faktor produksi seperti yang dikutip melalui analisis tabel produksi menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam sektor pertanian. Identifikasi titik optimal produksi memberikan landasan untuk pengembangan strategi yang dapat meningkatkan hasil pertanian dalam meminimalkan biaya produksi. Selanjutnya, aplikasi bagi pengelolaan sumber daya pertanian. Temuan penelitian memiliki implikasi langsung terhadap pengelolaan sumber daya pertanian. Penggunaan optimal tenaga kerja dan modal dapat membantu dalam menjaga keberlanjutan sumber daya dan mengurangi dampak lingkungan negatif. Keberhasilan pengelolaan sumber daya pertanian juga dapat berkontribusi pada ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Selanjutnya ada saran. Pengembangan lanjutan dan penelitian. Untuk mendukung pemahaman yang lebih mendalam, disarankan untuk melanjutkan penelitian ini dengan fokus pada faktor-faktor tambahan yang mungkin mempengaruhi produksi pertanian. Misalnya, efek perubahan iklim atau teknologi dapat menjadi area penelitian yang menarik. Selanjutnya, ada rekomendasi kebijakan pertanian. Rekomendasi kebijakan yang bersumber dari temuan penelitian dapat membantu pengambilan kebijakan untuk memutuskan strategi yang lebih baik dalam mendukung pertanian lokal. Kebijakan yang mendorong pelatihan petani menggunakan teknologi modern dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan dapat menjadi langkah-langkah konkret. Melalui temuan dan saran ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan sektor pertanian, pengembangan strategi, pengoptimalisasi produksi, dan implementasi kebijakan yang mendukung dapat membawa dampak positif tidak hanya pada produktivitas pertanian, tapi juga kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan pada lingkungan. Berikut adalah presentasi dari kami, kelompok 4. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Udah. Lu sebentar ya. Bye-bye. Bye. Thank you guys.